Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Minggu 14 Februari 2020, adalah hari Minggu biasa yang ke-6. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama-sama Injil Markus, bab 1 ayat 40 sampai 45. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat melahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, sakit kusta itu di zaman Yesus adalah sakit yang membuat orang itu benar-benar diasingkan, dipisahkan. Ia tidak boleh bergaul dengan siapapun kalau ia sakit kusta. Jangan ada yang mendekat, bisa ketularan. Mungkin seperti yang sekarang kita alami dengan virus corona. Orang isolasi. Tapi dulu sakit kusta itu benar-benar orang terisolir. Benar-benar terisolir. Yesus tahu aturan yang berlaku dalam bangsanya. Seperti dapat kita baca dalam kitab Imamat. Orang benar-benar dipisahkan. Dan itu pasti menimbulkan penderitaan ganda. Sudah sakit dan kehilangan kontak dengan siapapun. Benar-benar sendiri. Orang lain tidak boleh datang membantu menolong. Yesus tahu apa yang menjadi aturan main. Tapi dia justru mendekati orang kusta itu, menyembuhkan dia. Itu risiko. Tapi Yesus mau ambil risiko itu karena benar-benar mengasihi orang ini. Dengan itu ia mengajarkan kepada kita pengikut-pengikutnya. Ketika kita sudah berbicara tentang kebaikan yang mesti ditunjukkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, orang harus berani menerima risiko apapun. Cinta yang tulus kepada orang lain adalah cinta yang membuat kita siap memikul salib risiko. Siapa yang mengundurkan diri karena risiko itu, ia sedang menyangkal jati dirinya sebagai pengikut Kristus.
terlibat dalam pergumulan orang lain dengan segala pengorbanannya, harus menjadi darah daging kita. Cara hidup kita, cara berada kita, bukan hanya pada masa-masa tertentu, tapi sepanjang kehidupan, itu harus mendarah daging. Cepat bertindak ketika orang susah. Cepat melakukan sesuatu untuk menolong ketika tahu ada orang benar-benar membutuhkan. Semangat itu adalah semangat setiap pengikut Kristus. Semangat kita semua yang mengikuti Yesus, yang mengambil bagian dalam belas kasih-Nya. Kembali lagi kita diingatkan kembali akan moto KAJ. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Itu yang harus menjadi cara hidup kita, way of life kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.